Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Jadi pembahasan kali ini khusus untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara ya. Jadi ada beberapa saham yang sudah saya bahas di video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Untuk yang pertama, saya mulai langsung dengan ITMG, Indo Tambang Raya Mega Tbk. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk ITMG dia masih cenderung sideways ya. Dia lumayan kuat ya. Dia masih bertahan di atasnya 41275. Jadi kalau Anda mau buy on weakness sekarang sebenarnya boleh aja, atau kalau misalnya masih ragu-ragu, ini kan tanggung ya. Sideways-nya dia ada dua sebenarnya yang di atas ya. Ini yang kecil antara yang di atas dia range-nya lebih pendek ya, 41275 sampai dengan 45000. Kemudian yang di bawahnya lagi itu range-nya 37000 sampai dengan 41275, agak lebar ya. Nah, kalau misalnya mau tunggu lagi di bawahnya ya Anda tunggu buy on weakness di 37.000 ya, seperti itu ya. Tapi kalau mau buy sekarang ya sebenarnya sih boleh aja seperti itu ya. Kita buy-nya bertahap aja. Jadi selama bertahan di atas 41275 dia masih cukup menarik, itu menurut saya. Atau kita tunggu buy on weakness, artinya kalau dia turun di bawahnya berhasil rebound mantul ke atas, kita barusan beli ya, seperti ini ya. Dia turun tapi kalau dia rebound ya kita mulai buy ya, seperti itu ya. Target price-nya 45.000. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 45.000, apakah bisa high lagi? Ini kan high-nya dia sampai 45250 ya. Ya, ada kemungkinan dia masih bisa naik kan 52.000. Tapi berhubungan dengan tekanan harga batu bara yang mulai turun walaupun masih cukup mahal ya, seperti itu ya. Tapi sudah mulai turun ya. Saya rasa sih mungkin agak susah ya seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara nanti dia akan bagi dividen ya, mungkin masih terjaga di atas 37.000 lah maksimum ya. Jadi kalau dia pullback, koreksi, dia berhasil rebound, barusan kita buy. Jadi garis-garisnya sudah saya bantu untuk weekly chartnya. Kemudian untuk daily chartnya di sini saya sudah gambarkan area buy on weakness-nya 41275, 38400 dan 37000. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy di sini. Nah, naik ke atas 43.000 boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau setelah Anda buy tambah lagi ya, kemudian dia turun ya, jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jadi harusnya sudah kena trailing stop ya, seperti itu ya. Tinggal nunggu buyback di 41275. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, ya kita buy high sell higher aja. Kalau dia berhasil naik ke atas 43.000 atau swing high-nya dari hari Kamis tanggal 13 Oktober ya, 43200, naik ke atas 43200 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan 100 rupiah aja atau 200 rupiah ya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai acuan setiap kelipatan 500 ya. Karena dia harganya kan di atas puluhan ribu ya. Jadi setiap kelipatan 500 kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Buy-nya jangan terlalu agresif karena dia masih cenderung sideways di area 41275 sampai dengan 45.000 ya, seperti itu ya. Jadi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu strateginya untuk ITMG. Cukup ya. Nah, berikutnya untuk Adaro. Adaro juga masih sideways ya. Sideways-nya lebar di antara 3.800 sampai dengan 4.200. Yang mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 3.800 ya, seperti itu ya. Memang untuk Adaro saya masih punya ya, tapi masih loss sedikit ya. Belum kena stop loss karena stop loss saya kalau dia turun banyak 3.800 saya jual dulu. Sama ya, kalau dia gagal bertahan di atas 3.800 ada kecenderungan dia akan testing area support berikutnya di 3.500 dan 3.200. Itu untuk Adaro. Jadi masih sideways, mau buy sekarang ya boleh aja tapi jangan terlalu agresif. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau dia turun ya jangan di average down ya. Kemudian dari garis-garisnya daily chart-nya area buy on weakness-nya saya gambarkan ada 3, maksimum yang paling bawah di 3000. Tapi yang terdekatnya di sini 3860 ya. Jadi sebenarnya sih yang ngikutin saya kalau turun rebound buy ya, target 4200 tercapai ya. Jadi lumayan mudah sih sebenarnya tradingnya ya. Jadi kalau kali ini dia turun di banyak 3860, rebound mantul ke atas, kita barusan buy ya, seperti itu ya. Memang di sini sebelumnya Pak Sunar ini kan gagal di 4200, dia belum kena ya, seperti itu ya, gagal ya. Nah, tapi kan dia masih di atasnya 3860 ya, masih cenderung wajar lah ya. Stop loss-nya di 3750 ya kalau mau buy sekarang. Maksimum di 3400 lah ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia turun lagi di bawah 3400 jadi kita tunggu di area 3000. Turun lagi di bawah 3000 ya kita jangan tunggu lagi di bawahnya. Ya kemungkinan uptrend-nya sudah selesai ya. Dia bisa turunnya lumayan dalam. Jadi mau murah itu kita lihat marketnya juga ya.
apakah demand-nya sudah nggak ada lagi, jadi supply-nya lebih besar daripada demand-nya sehingga dia akan turun terus, ya kita jangan sampai melawan tren. Trennya sejauh ini memang masih sideways-nya bagus ya di jalur uptrend-nya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jangan average down ya seperti itu ya. Jangan dibeli lagi kalau turun lagi dengan tujuan menurunkan average-nya, enggak ya. Karena kalau dia masih turun terus, Anda tambah lagi ya, nanti loss-nya Anda semakin bertambah. Walaupun average modalnya berkurang ya, makin rendah, tapi kan loss-nya bertambah kalau dia masih makin turun lagi ya, seperti itu ya. Memang sejauh ini masih cukup bagus fundamentalnya. Hati-hati kalau dia gagal bertahan di atasnya 3750, saran saya jual dulu semuanya aja ya, seperti itu ya. Atau kalau masih ragu-ragu ya paling nggak 50% lah ya. Kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Cukup ya. Berikutnya untuk PTBA. Nah, PTBA ini weekly chart-nya masih tetap sama, masih sideways ya. Pas 130 sampai dengan 4380, kemudian 4380 sampai dengan 4630. Yang mau buy on weakness sudah saya gambarkan pas 130 ya ini ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya, rebound mantul ke atas, dia di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik ke atas 4250 kita tambah lagi atau average up. Nah, ini juga sama. Minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 4250 kita boleh buy ya seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau kita mau tambah lagi average up silahkan ya. Memang dia masih sideways ya. Jadi kecenderungan itu kalau turun rebound kita buy ya. Buy on weakness ya. Kemudian kita pasang trailing stop, stop loss, naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya gagal ya kena trailing stop ya kita jual dulu ya. Strateginya seperti itu. Sideways-nya panjang lama ya, masih terjaga dengan baik lah seperti itu ya. Mengingat keuntungannya kan masih lumayan bagus ya. Luar biasa ya seperti itu ya. Di tahun 2022 dan sebelumnya keuntungannya lumayan ya. Jadi mungkin itu harganya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Nah, di sini resistennya 4350. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, kita boleh tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Average up ya. MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi walaupun dia masih sideways ya jangan terlalu agresif ya. Intinya seperti itu. Bukan berarti jelek bakalan turun enggak ya. Belum tentu. Yang penting masih di atasnya 4130 ya masih menarik lah. Seperti itu ya. Buy weakness ya tunggu aja di 4130. Jadi turun rebound kita barusan buy. Nah, kalau sudah buy ya pasang aja stop loss-nya pakai acuan yang terdekat di sini 4010 ya. Jadi kalau turun buy yang 4010 jual dulu ya. Trading memang gitu ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Santai aja. Yang penting kita sudah tahu support terdekatnya di mana, resisten terdekatnya di mana. Kalau dia turun ya kita pasang stop loss-nya, jual dulu sebagian, turun lagi jual dulu semuanya. Kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya. Ya kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya BRMS. Nah, BRMS ini kalau kita perhatikan weekly chart-nya ini garis-garisnya sudah saya gambarkan 150 ke atas, target price berikutnya di 175. Nah, saran saya kalau misalnya mau buy, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 175. Kalau Anda mau buy sekarang, boleh aja, tapi dengan catatan ya, turun di bawah 150, jual dulu sebagian, turun di bawah 132, jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 132, lower low berarti ya, dia ada kemungkinan bisa sampai ke 113 atau bawahnya ya, seperti itu ya. Nah, tunggu amannya ya, tunggu aja ke atas 175 ya. Kita buy high, sell higher, target price-nya di 200, naik ke atas 200 tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 250 dan 300 ya. Kedepannya bagaimana Pak Suntar terkait dengan adanya private placement bumi ya. BRMS ini kalau saya bilang sih selama masih di bawahnya 200 dia masih resiko turun ke bawah ya, walaupun sekarang terakhir yang dia 3 minggu terakhir dia sideways. Jadi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif kalau masih di bawahnya 200. Paling cepat kalau mau buy resikonya agak berkurang ya, tunggu naik ke atas 175. Nah, selama di bawah 200 dia kecenderungan masih turun ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, daily chart-nya ini saya sudah gambarkan yang terdekat resistennya 170 ya. Kalau misalnya Anda mau buy sekarang masih resiko tunggu aja naik ke atas 170 atau dari swing hanya di sini ya. Atau gunakan garis yang sudah saya berikan sebelumnya 180. Itu sudah saya sebutkan juga. Memang sedikit berbeda ya antara daily sama weekly, garis-garisnya berbeda. Jangan bingung, terserah sih Anda mau pakai yang daily atau yang weekly ya untuk acuannya ya. Nah, di sini kalau yang mau buy langsung pasang aja stop loss-nya atau kalau yang sudah punya ya di area sekitar 146 sampai 141 ya seperti itu ya. Atau pakai acuan swing low yang di sini 144 ya. Turun banyak 144 kita jual dulu. Sebagian kalau mau masih hold agak panjang ya, turun banyak 130
2 ya di sini ya. Swing low yang di sini ya kita jual dulu semuanya. Ya arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi kalaupun Anda buy jangan terlalu agresif. Downtrend-nya masih cukup kuat. Walaupun jangka pendeknya dia sudah mulai rebound naik ke atas ya, testing sideways-nya ini ya, resistennya ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Naik kita tambah lagi atau average up atau buy high sell higher yang sebelum punya. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, mudah banget kok ya. Tinggal ikutin garis-garisnya. Berikutnya Bumi. Nah, emiten Bumi private placement bagaimana ini Pak Sunar? Roller coaster ini katanya gitu ya. Naik, breakout, turun lagi. Ya, yang penting kan garisnya sudah saya berikan support resistennya. Jadi naik ke atas 156. Sebenarnya ini area buy weakness-nya ya. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya, rebound ya atau nyentuh seperti ini ya boleh lah ya. Rebound dia naik ya, buyback ya. Dia sampai 189. Kalau gagal ya kita jual dulu ya seperti itu ya. Jadi strateginya masih sama. Atau kalau mau tunggu di area 122 itu maksimum ya. Ini yang bawah saya hapus saja ya. Kalau dia turun di bawahnya 122 atau 120 harga private placement-nya lebih baik saran saya sih jual dulu semuanya. Ya seperti itu ya. Nah, kedepannya bagaimana Pak Sunar untuk Bumi ini? Apakah masih menarik? Ya, ceritanya kan private placement itu kan ada investor dari salah satunya adalah Grup Salim ya, seperti itu ya. Katanya sih kalau Grup Salim masuk dia akan dinaikkan tinggi seperti sebelumnya ada salah satu saham yang Grup Salim masuk dia naik tinggi. Belum tentu ya, karena sebelumnya juga ada saham yang Grup Salim masuk sampai sekarang harga sahamnya lesu juga ada ya seperti itu ya. Jadi nggak mesti, kita jangan terlalu kaku. Itu pun dia masuknya lewat entitas yang perusahaan yang lainnya yang masih dia kuasai sahamnya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif juga. Tapi yang penting saya prinsipnya seperti ini ya. Kenapa 120 acuannya? Karena itu kan ceritanya OWK ya, obligasi wajib konversi. Jadi utangnya dikonversi ke saham ya seperti itu ya. Nah tentu aja yang punya sahamnya itu dia kan kedepannya maunya kan dia untung. Kan nggak ada orang yang ceritanya itu beli atau invest rugi gitu ya, enggak ya. Ya kan maunya untung harusnya sih mungkin aja nanti dia diangkat sahamnya atau gimana seperti itu ya. Harga sahamnya naik ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau turun ya jangan di average down. Breakout lagi naik ke atas 189 boleh buy ya. Target price berikutnya di 230 dan 272. Nah, itu weekly-nya kalau dari daily chart-nya area buy weakness-nya sudah saya gambarkan di 156. Jadi turun buy 156 lebih baik jual dulu, tunggu di area buy weakness-nya 122 sampai 130. Jadi kalau dia turun berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup target price-nya di 200 ya untuk Bumi. Oke, berikutnya sebentar, satu lagi ya untuk Indi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Indi dari weekly chart-nya di sini dia masih menguji resisten 3.300 ya. Support terdekatnya di 2980, berikutnya lagi di 2.700 buy weakness-nya. Nah, di sini posisinya kalau yang mau jual dulu silakan tunggu area buy weakness di 2980 atau 2.700 ya. Karena dia sudah gagal bertahan di atasnya 3.300 ya. Bahkan minggu lalu dia gagal breakout ke atas ya seperti itu ya. Ada kemungkinan dia akan testing 2980, jadi lebih baik jual dulu sebagian paling enggak ya. Nah kalau mau buyback ya tunggu sekalian breakout ke atas 3.300, target price berikutnya di 3.500. Kalau dia breakout lagi dia bisa sampai pas 150 masih memungkinkan ya. Ini dari weekly chartnya untuk ini ya. Buy-nya sih bertahap aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up atau tunggu di area buy and rest 2980 dan 2700 ini yang paling bawah ya. Jadi turun koreksi kemudian rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Itu weekly chartnya. Kalau dari daily chartnya dia masih cenderung testing 2980 dan 2670 ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang mau buy tunggu di 2980 ini paling dekat ya. Ini side base-nya sebelumnya ya. Jadi dia sempat breakout 2 minggu yang lalu, kemudian dia koreksi ya. Kita tunggu aja di 2980 atau di 2670 ya. Ini yang paling bawah sebelumnya sudah saya gambarkan juga, tapi menurut saya sih tunggu sampai 2670 aja ya. Kalau di bawahnya malah resikonya tinggi. Jadi dua area ini aja turun rebound barusan kita buy ya. Yang ikutin saya masih ingat ada yang share juga ya. Waktu itu ya, dia ngikutin saya 2980 naik 3270 ke atas ya. Dia sempat message ke saya, makasih Pak Sunar untuk indinya, saya ikutin garis Pak Sunar sudah profit ya, dia bilang gitu.
entah dia jual atau enggaknya saya nggak tanya lagi ya seperti itu ya. Yang penting di sini adalah tetap fokus kepada garis-garis yang sudah saya bantu di sini. Secara trennya dia masih cukup menarik, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya, ini masih cenderung testing ya. Jadi mau buy sih lebih baik tunggu buy weakness saja, atau sekalian tunggu breakout ke atas 3270, kita buy naik ke atas 3420, tambah lagi atau freeze up, target price berikutnya di 3660 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Indi. Cukup ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Jangan lupa cek playlistnya untuk saham yang lainnya, untuk video yang lainnya. Sekian, terima kasih, tetap semangat.